والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. واستعمل المأثور من ذكر الدعاء وكذاك تسبيح وتهليل الجلال. Wastamilil maksura dan amalkanlah olehmu akan sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dzikrin doa, daripada zikir dan doa. Wa kadzaka tasbihun, seperti demikian itu membaca tasbih. Wa tahlilun, dan membaca tahlil. Jala, yang zahir, yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang adab-adab orang yang menyelami Al-Quran, membaca atau menghafal Al-Quran. Kata kiai kita, wastamilil maksura min dzikrin du'a wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala. Artinya, di antara adab-adab yang harus dikerjakan, akhlak-akhlak mulia yang harus dikerjakan oleh orang yang membaca-baca Al-Quran adalah mengamalkan zikir, mengamalkan doa, mengamalkan tasbih, tahlil yang dinukilkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu diisi dengan doa-doa dan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Rasul selalu membimbing kepada para sahabat tentang doa-doa dan zikir-zikir yang harus dibaca di waktu-waktu tertentu maupun di waktu-waktu yang umum. Diajari nama doa. Jadi kalau kita mau doa, yang paling tinggi adalah doa yang dibimbing langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau baca zikir,
semacam tahlil. Kata Nabi, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah membaca la ilaha illallah. Kalau muslim mau bikin wiridan harian, maka bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalaulah dia pikirnya mau tasbih, kata Nabi dalam hadisnya, innallaha astafa minal kalami arba'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihina ibtadatta. Kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih untuk anda daripada zikir 4, dan 4 ini paling didemenin sama Allah. Bila dibaca akan mendatangkan kecintaan besar dari Allah. Kalau Allah sudah demen, kalau Allah sudah cinta, jangankan yang diminta, yang tidak diminta pun diberi oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini menjadi zikir harian. Silakan, karena ini diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti para sufi-sufi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini namanya tasbih baqiyatus salihat. Kata Nabi, la yadurruka, tidak mengapa bagi anda dengan mana saja dari kalimat itu diawali. Mau awalinya dengan la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah, jadi juga. Yang penting membaca zikir-zikir Rasulullah sallallahu
Mana lagi istighfar. Rasulullah ajarkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Silakan zikir-zikir yang dinukilkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salawat atas salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataukah salawat umi yang Nabi ajarkan langsung dan menjadi wiridan orang yang tinggal di Pulau Jawa bagian barat, diajarkan oleh Sunan Gunung Jati. Gak pernah ditinggal salawat itu. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. 9 kalimat, karena Syarif Hidayatullah adalah wali ke-9. Kalimatnya ada 9. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. 9. Itu begitu. Itu juga Nabi ajarkan kayak begitu. Silakan saja. Atau salawat yang para sufi-sufi ajarkan macam-macam, silakan saja. Yang penting dari Nabi istighfar, tasbih, tahlil, salawat. Ini wiridan pokok bagi orang yang mendalami Al-Quran, tidak tinggal ini. Begitu. Lihat Qiraatul Haddad, pertamanya la ilaha illallah syarikalah, itu zikir Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu zikir Nabi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itu juga zikir Nabi. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, itu juga zikir Nabi. Salawat zikir Nabi juga. Muanya zikir Nabi. Muslim tak boleh kalau pengen tinggi derajatnya, hidupnya gaul, enggak depresi, enggak stres, enggak bingung,
maka dia haruslah mengamalkan zikir, doa, tasbih, tahlil yang dinukilkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga doa. Dia baca doanya doa nabawi. Kalau doa, mintalah doa-doa yang dari Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi itu tahu jalan-jalan tikus menuju ke langit, menembus ke langit. Untuk urusan apa aja, Nabi selalu ajarkan kepada para sahabat. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya dari Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala an, ada orang dari perkampungan datang kepada Nabi bermasalah pada matanya yang tak bisa lihat sama sekali. Kata dia, "Ya Rasulullah, doainlah biar mata saya bisa melek. Kalau melek enak bisa melihat Quran dan segalanya." Kata Nabi, "Kalau kamu mau saya doain, kalau kamu mau ya kamu sabar. Sabar itu tinggi balasannya surga." Kata dia, "Enggak Nabi, saya pengen diajarin doa aja biar bisa melek." Maka kemudian kata Nabi, "Ya wis, ente wudu, salat 2 rakaat, wudunya yang benar, salat hajatnya yang benar, terus doa ya, jangan enggak doanya begini." Namanya doa nabawi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdani. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, aku mohon kepadamu bertawassul melalui Nabi-Mu Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bertawassul melalui Engkau kepada Allah Tuhanku, agar supaya Allah wujudkan hajatku, biar melek mataku, biar melek. Ya Allah, berikan syafaat-Mu pada Nabi Muhammad untuk diriku, berikan pertolongan-Mu pada Nabi Muhammad untuk saya. Maka tidak lama lagi, enggak nyampe sebulan ketemu, udah melek dan udah bisa lihat Quran. Namanya disebut doa nabawi. Dan muslim harus banyak membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi untuk segala kebutuhan hidupnya. Andai dia bujangan, baca aja doa ini agar supaya dapat jodoh. Andai dia belum punya keturunan, baca aja doa Nabi ini, Allah kasih keturunan sama dia. Andai dia dagang, dirasa oleh dagangnya biar maju, baca aja doa nabawi. Sebablah doa nabawi itu doa yang paling bagusnya doa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang keluar daripada lidah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berangkat dari pikiran, dari nafsu, tapi hasil wahyu
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa Nabawi seperti doa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Umamah habis sholat maghrib duduk aja di masjid, nggak pulang, nggak kayak teman-temannya. Habis sisa juga masih di masjid, sampai masjid udah digelapin, nggak pulang juga. Dohor juga mainnya di masjid, asal di masjid menggelitik pada Nabi. Abu Umamah, apa yang mainnya di masjid aja? Kena penyakit Nabi. Penyakit apaan? Tekanan dana rendah. Apaan? 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 Tekanan dana rendah. Duyunun lazimatni wa umumun lazimatni. Urusan utang cicilan ini melilit saya utangnya. Buying Nabi. Begitu kalau di masjid kan tenang. Begitu. Jadi maka saya duduk di masjid, orang jarang nagih utang di masjid, jarang. Begitu. Di jalanan, di warungnya iya. Kata Nabi, mau ajarin doa agar supaya kalau kau amalkan doa ini, utangmu diberesin namanya Allah sampai akal-akal. Kepusinganmu Allah hilangkan, enggak pakai lama. Mau ya Rasulullah, baca doa ini ya. Suruh baca di wirid. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Maka dibacalah oleh Abu Umamah. Tidak berapa lama lagi, yang tadinya kelihatannya kecil, kumel, kucel, rambut acak-acakan, nampak sufi, sulit finansial, udah mulai jalannya lebaran. Biasa kelihatan kalau udah jalannya lebaran punya duit. Kalau orang mainnya di situ nggak punya duit ya. Maka dia baca. Aku Umamah yakin Rasulullah doanya nembus ke langit. Ya Malik, oleh Abu Umamah, baik ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika min ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kesusahan hidup dan kesedihan yang melanda diri ini. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa takut dan pelit. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada terlilit hutang yang numpuk dan dizalimi, dipalaki oleh orang-orang jahat. Diamalkan oleh Abu Umamah radhiyallahu ta'ala, yakin dengan doa yang mungkin diajarkan sama Nabi. Enggak lama lagi beres dia punya urusan. Ada juga sahabat lagi, kelihatan rambutnya acak-acakan. Begitu acak-acakan, nyisir aja nggak keburu, sakit kuyang. Begitu hidup, begitu baju aja nanti
surat Pak. Kayaknya duit itu getek Pak. Katanya kalau dekat-dekat sama saya. Tuh sahabat. Aduh apa Rasulullah. Begitu itu mau mainnya HP aja. Begitu main pinjol aja itu. Begitu ngaji sama kiai. Dia ngadu sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, aina anta min tasbihil malaikat. Kok ente kagak baca apa tasbih yang biasa dibaca malaikat? Kalau ente baca itu dunia ya Allah. Begitu, udah kayak perangkok sama amplop lengket banget. Begitu, lengket. Begitu, udah kayak pelet aja. Begitu, udah luar biasa, nempel aja. Pengennya dunia tuh malam. Kata dia, yang mana itu ya Rasulullah? Kata Nabi itu sebelum sholat subuh, sesudah sholat fajar, dia subuh. Ente jangan sholat subuh dulu, habis dia subuh zikir dulu. Subhanallah, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sholat terus, kamu jangan tinggal, enggak nyampe 40 hari. Tiap subuh dia kejar apa yang Nabi omongin, mulailah kelihatan-kelihatannya. Ya Allah, tanah yang mangga ditawarin kagak laku-laku, udah yang nawar harga tinggi lagi. Wah, ini proyek gol gitu. Itulah tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi sahabat Nabi Sidi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala sama. Begitu, melihat kok mukanya suram. Begitu, suram, puing. Begitu. Ada apa? Kata Nabi, kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, utang dan mau jatuh tempo Nabi Muhammad. Begitu, usaha payah. Ente baca dong doa yang mana ya Rasulullah? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tu'izzu man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahman dunia wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni birahmatin min indika tughnini biha amman siwa. Dibacalah oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal doa Rasulullah. Maka tidaklah nyampe 2 bulan Mu'ad udah kelihatan jalannya gagah, sisir udah ada di doi celana belakangnya. Begitu udah keren lagi, begitu kelihatan orang punya duit apa agak lesuknya dari wajahnya udah kelihatan. Dan begitulah Nabi mengajarkan doa yang Nabi ajar. Banyaklah Rasulullah SAW ajarkan, tinggal umatnya aja. Kenapa enggak mau dekati Nabi? Kenapa enggak mau baca zikir-zikir Nabi? Yang paling umum pagi sore semacam wirdul latif itu semuanya zikir, doa, tasbih yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang sayang sama umat. Apa aja
diajarkan kepada umat, cuma umatnya kurang mau mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka muslim yang baik kalau pengen membaca zikir-zikir Rasulullah, dan kalau subuh baca wirdul latif. Saya sudah bagikan kepada semua teman-teman majlis ini wirdul latif. Hadaratnya kayak begini, doa penutupnya kayak begini. Ini wiridannya wirdul latif. Ini zikir pembuka pintu rezeki. Biar jangan bingung. Kadang saya heran sama orang kalian punya motor, dia panas. Ada tetangga beli mobil, panas, stres, puyeng, palanya panas. Mungkin ada lahar gunung Merapi, panas. Tapi dia tidak mau baca wirid Rasulullah. Tapi pengen subuh mana-mana. Yang makan temannya, pengen yang kenyang kita. Dari mana rumusnya? Maka kalau kita pengen kenyang, sama kayak teman kita, kudu makan. Biar dikasih kendaraan nama Allah, biar dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah. Mana ya begitu. Saya pengen motor sama boncengannya. Oh, berarti dia belum punya bini. Begitu. Nah, baca doa Rasulullah. Diajar, baca. Apatah lagi kita hari ini Jumat akhir tahun, malam minggu dan tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah. Ini Jumat saya sudah bagikan, minta aja Ustaz Taha, minta biar diamalin malam ini juga, di-print begitu. Ini sholat hajat di akhir tahun, biar agak puyeng menghadapi tahun baru, rezeki segala macam dia terbuka. Minta Ustaz Taha, WA aja Nadia, kasih aja buat upah nakiknya Nadia, orang sebatang deh. Kalau nggak buat setengah batang, kasih aja dia. Mana itu sholat hajat akhir tahun, agar supaya hidup berkah. Begitu. Ada yang dari seminggu yang lalu sudah dikerjakan, habis baru ngaji malam hari dan baru didongeng.
dikerjakan oleh muslim mengamalkan wirid-wirid Rasulullah al-warid min haitsul wirid. Bantuan Tuhan itu berbanding lurus dengan wirid yang dibaca. Kalaulah dia wiridnya kencang, bantuan itu banyak. Kalau wiridnya setengah-setengah, sulit untuk dia dapat bantuan. Kayak makan ogah-ogahan, baru was-was berhenti, ya mah begitu. Maka dia harus kencang dan semangat. Tidak minta segala mau serba mana dirinya begitu. Anak-anak pondok udah seminggu dia hargai tiap malam biar hidup berkah. Sebab apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan dapetin cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu apa adanya. Mau doa mau tidur, doa mau cebok, doa mau doa mau masuk masjid, itu diajarin anak-anak semuanya begitu. Bagaimana aurat-aurat itu biar dia barakah dalam hidup. Kayak malam Jumat Nabi ajarin suruh baca surat Kahfi sekali, siang Jumat sekali. Kalau enggak bisa ya wis malam separuh, siang separuh. Begitu. Itulah wirid-wirid Rasulullah SAW. Kalau mau menuju masjid, Nabi doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sajidina ilaik wa bihaqqir raghibina alaik wa bihaqqi man syari'ata ilaik wa inni lam akhruj asyaran wa la qamaran wa la riya'an wa la sum'a bal kharajtu ibtida'a mardatik wa tiba'a satatik fa as'aluka an tunjidani minan nar wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Diajari begitu. Mau menuju masjid, ya Allah saya mohon kepadamu demi keagungan orang-orang yang meminta kepadamu, demi keagungan orang-orang yang cinta kepadamu, demi keagungan jalanku ini menuju masjid, ya Allah. Aku tidak keluar dari rumah menuju masjid dengan riya, sombong, sum'ah, angkuh, tapi aku keluar berharap keridhaan, takut murka. Aku mohon kepadamu selamatkan aku daripada hal-hal yang menjerumuskan ke neraka. Ampuni dosaku sebab tak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Kau. Ini kalau mau ke masjid, enggak kayak kita keluar-keluarnya karena tidak mau begitu mendalami dan menyelami apa yang dikerjakan Rasul. Dan ini dan Jumat sudah kita bagi semuanya kepada teman majelis, tinggal minta aja begitu. Malam Jumat baca kaki ini doanya biar berkah kayak begini habis baca kaki. Menuju masjid ini begitu habis tahiyatul masjid hari Jumat baca ya Latif 129 kali. Habis itu ditutup Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa sendiri kali. Dan doa dan perintah sebisa kita. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi ta'atin wa la masyaqqatin wa la tasib. Dan di situ akan bersama sebelah antara akan dan qomat baca surat Ijaza 7 kali. Siapa yang punya hutang biar segede gunung Karang, hutangnya asal baca
Saudakhir, terus baca Sallallahu Muhammad 100, baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, doa minimal 4 kali. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubi'u ya Ma'id ya Rahim ya Wadud Al-Qinam bihalalika al-halakim wa bita'atika ma'astifatika man siwa. Kalau bisa sampai 70 kali. Kata sahabat Nabi Sayyidina Anas, orang punya sekeliling Uhud Allah bereskin sampai akar-akar. Sebetulnya banyak. Tinggal muslimnya ada. Mau gak dia kata amal Rasulullah? Dia mau gak dia mengamalkan aurat kaum saleh? Dan kami bagikan berbagai macam aurat kaum saleh yang mana para sahabat dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, agar supaya tidak puyeng, karena memang hasil penelitiannya uang kertas yang dicetak oleh Bank Indonesia itu tidak ada bahan-bahan yang kimiawi, semuanya bahannya herbal, enggak ada formalinnya, makanya duit yang ada cepat hilangnya, karena memang enggak ada bahan pengawetnya, enggak ada bahan pengawetnya. Kalau ini kok habis mulu, ya karena memang kagak ada dia pengawetnya habis. Nah, biar enggak bingung baca begitu, agar dia enggak bingung begitu. Ada pengawet yang mengandung obat hanya uang logam aja. Uang logam baru mengandung obat. Kalau masuk angin drop begitu. Hilang angin drop itu begitu. Baca aurat saya udah bagikan, tinggal minta aja peserta mana diri. Tapi kalau untuk tahun baruan belum kelar saya rapiin kembali. Begitu mungkin malam Sabtu rapi bisa dipakai hari Sabtu sore. Ini begini, kalau mau tahun baruan muslim, kalau pengen berkah ini belum rapi. Begitu baru separuh saya. Begitu udah ada ibu ngaji tadi. Gara-gara ada beberapa kiai nanya, dia tahu lagi. Tahun baruan muslim itu berkah hidupnya. Pokoknya wastakmilil maksura min dzikrin du'a wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jalan. Amalin zikir yang diajarkan dari Nabi, doa yang diajarkan Nabi, tasbih yang diajarkan Nabi, tahlil yang diajarkan Nabi. Sayyidina Abu Hurairah baca istighfar 12.000 kali saban hari. 12.000. Abu Hurairah sahabat Nabi yang udah pasti masuk surga, tapi itu yang orang jelas begitu, masih ada kurang mau begitu. Ini mau apa itu? Wa tahlilil jalan. Ini tahlil dan zikir ini dohir. Apa tuh dohir? Dohir dari hati ke lidah, harus digabung antara kita baca doa Nabi. Kalau pengen besar tahu artinya secara garis besar, biar gampang tahu tujuannya adalah baca ratib, baca tujuannya. Kalau kita ngalamin gagal berarti ratibnya bisa ada kita berhenti. Kalau kita berhenti sehari, kudu dikodok besoknya 2 kali baca. Dia baca sekali. Itu sekali itu ibaratnya itu bensinnya nggak ada, olinya masih bisa jalan, di tengah jalan bakal mogok, seret karena hubungannya nggak ada.
hubungan, maka aurat kaum salihin itu akan mendatangkan amal kita kebahagiaan, lebih-lebih doa-doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sayang sama kita. Imam Nawawi tulis di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Al-Habib Muhammad Ali Khidr Al-Husaini dalam kitabnya Al-Wasail Asy-Syafi'iyah, doa-doa Rasulullah. Al-Imam Ibnul Jazari di dalam Hisnul Hasin, begitu diajarkan. Ini loh doa-doa Nabi. Sampai waktu siraman Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, siraman didoain itu ada doanya. Bagaimana yang namanya siraman? Karena kita mau nggak nanti bid'ah, karena kita nggak paham. Padahal diajarin semuanya. Tinggal kita aja mau nggak membaca aurat kaum salihin. Tinggal jiwa kita. Kalau kita nggak ada ketertarikan pada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, maka sulit. Maka orang-orang yang pada tinggi derajatnya mesti dia mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kita agar supaya kita enak hidup kita. Siti Fatimah radhiyallahu anha mengeluh kondisi keuangan lakinya payah, nyari duit sulit. Dah ente baca zikir kubra subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 sebelum tidur dibaca oleh Siti Fatimah. Gampang senari nyari duitnya. Begitu kalau biasa itu mah bininya nggak diajari doa-doa. Ya udah kitanya payah, bini kita nggak suka wirid, ya harus pasal tambah payah. Kudunya dia ngomel aja, diajak makan anak temennya tahu di tanah kusir Cibuli, tahu susu. Begitu dia makan cabai 5 biji sampai habis, ditanya pedes enggak, masih pedesan mulut bini gue ngomel. Begitu kata dia. Kenapa? Ya karena nggak diajarin zikir dan doa. Hanya dibaca ini, kita kerjasama orang kabinet, kita kerjasama. Artinya ngaluyur, bininya jagain. Ini kalau liriknya tuh goyang-goyang, harganya itu kalau udah pernah tahu, itu pernah nonton, begitu filmnya, maka kita baca. Lirik-lirik kaum salihin suruh baca ini, baca ini, baca ini, dan kita banyak bagikan aurat-aurat itu. Tidak ada lagi dan tidak kurang. Selain saya tidak mau kawan-kawan majelis kita mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kalau dia kesulitan, pastikan dia terputus sama wiri dan majelis yang dibagikan. Kalau enggak, mesti dia bakal ketemu jalan kehidupan. Begitu. Karena apa? Karena kita sebagai hamba tidak ada cara selain kita mengamalkan perintah Allah. Ud'u, ayo hamba berdoa kepada. Pakai apa? Pakai yang Nabimu ajari. Dan kaum salihin astajib lakum, kuijabah bagi. Singkatnya, bagi kita bersama, kalau pengen bahagia, mengamalkan kandungan Al-Quran, memiliki akhlak yang mulia, yaitu mengamalkan aurat-aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajarin
ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibika Mustafa waj'alni min ahli sufa wal wafa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, penuhi hati saya dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Berikan saya orang yang bening jiwanya dan menepati janji. Ini hal yang paling penting bagi muslim. Fisiknya, kalau kita pengen bahagia, jangan jauh-jauh dari zikir, doa, tasbih, tahlil yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan akhlak yang terpuji daripada kandungan adab-adab Quran.